Masa kerajaan apa? Masa kerjaan Majapahit. Ini Mojopahit. Majapahit. Baik, ini sobat, ini keris Mojopahit sobat. Sabu Inten Mojopahit menurut Bapak Sobrin selaku praktisi supranatural karena panjenenganipun ingkang paham terkait dengan gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channel Bang Komet Keris Muntarang. Oke sobat, dalam kesempatan malam hari ini semoga saja kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dilimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, pada malam hari ini saya sedang bertamu ke rumahnya salah satu praktisi supranatural yang ada di daerah saya. Beliau adalah Bapak Sobri. Beliau adalah praktisi supranatural. Dari Pak Sobri, mari kita gali terkait dengan sisi esoteri dari sebuah keris. Dua. Nggih. Yang lainnya banyak, Mas. Banyak nggih, Pak ya. Cuma yang saya perlihatkan dua macam ini. Nggih. Dan itu pun saya tidak bisa memberi tahu namanya ini keris apa. Mungkin saja kalau netizen melihat, insya Allah tahulah, paham Nggih. keberadaan keris ini. Nggih. Karena pemirsa juga pecinta tosanaji Pak memang nggih. Nggih, mungkin yang saya ingin tanyakan itu terkait dengan esoteri, maksudnya nanti goibnya itu keris itu apakah istilahnya itu dulu itu memang dimasuki goib secara alami atau memang secara ritualan atau tirakatan sang empu Pak? Kalau pada waktu penyerahan ini kan turun temurun, Mas. Oh gitu, Turun temurun dari kakek nenek buyut itu punya keris, punya tombak. Untuk pembentengan diri pada waktu masa penjajahan. Nah, khodamnya ini pada waktu itu istilahnya diritual sama orang-orang dulu, zaman dahulu, orang kejawen. Di ritual akhirnya istilahnya dapat isi khodam. Nah, dengan keberadaan khodam yang sudah masuk ke alat seperti keris atau tombak ini, menjadikan untuk benteng diri. Pada waktu masa penjajahan itu hasil penerangan dari kakek nenek buyut gitu. Zaman dahulu. Berarti keris itu dibuat untuk piandel Pak nggih. Ya. Untuk piandel atau ageman, untuk ageman orang-orang Jawa pada masa lalu. Nggih. Untuk keris Pak Sobrin menika kan gadhahi kalih. Napa saged bisa diperlihatkan kepada para sobat pemirsa semua ya sebagai gambaran bahwa keris itu selain sisi eksetorinya atau bilahnya keris juga mempunyai sisi esoteri, sisi goibnya. Nggih. Mungkin panjenengan saged review terkait dengan sisi goibnya, Pak. Baik, ini kerisnya mantep banget ini. Ini look 11, Mas. Look 11 itu nggih. Wah. Ngeri Pak Sobrin. Iya. Ngeri, sumpah ngeri ini. Ini untuk pembekalan benteng diri pada waktu masa penjajahan. Oh gitu ya. Nah, saat ini Nggih. diwariskan ke saya sebagai cucu atau buyut dari kakek buyut kita, kakek buyut saya. Ini harus dirawat. Istilahnya kalau barang semacam ini, khodam seperti ini, ya tetap ngasih makan. Tetap dikasih makan Pak? Iya, tetap kasih makan. Seperti kita berarti Pak. Ya, kita istilahnya kalau ini sering saya kasih makan bunga wangi, minyak wijen. Minyak apa Pak? Wijen? Iya. Oh nggih. Biar istilahnya untuk piandelnya, pamornya nggih, biar selalu ada. Oh gitu. Kalau terkait dengan memberi makan, seakan-akan memang ini keris ini mengandung istilahnya itu makhluk yang hidup gitu Pak ya. Karena kan kalau kita memang memandangnya kan eksetori, maksudnya barangnya. Mungkin karena kita kurang paham terkait dengan gaib. Mungkin saja kalau khodam seperti ini, dia tahu kita. Tapi kita tidak tahu dia. Oh gitu ya. Mungkin saja netizen harus tahu.
Barang selembut apapun kalau kita hormati, Nggih. kita kasih makan, kita kasih minum, istilahnya minumnya apa? Minumnya minyak itu. Oh, Makanya gitu. bunga. Oh gitu, nggih. Karena mungkin karena harum itu Pak ya. Iya. Apa wangi atau gimana itu? Nggih. Ini untuk nyun sewu Pak, khodamnya sendiri niki secara mata batin panjenengan niki berupa napa Pak? Nyun sewu niki. Khodamnya ini, Nggih, khodamnya ini itu kebajikan. bajikan Iya. gitu. Kalau khodam itu sebenarnya itu berupa jin atau istilahnya itu hanya filosofinya saja Pak atau kegunaannya saja? Ya mungkin saja ya Mas ya. Nggih. Kalau saya menerima ini dari zaman dahulu, setiap saya ada masalah, Nggih, setiap mau dapat musibah, nggih. sudah diperingati sama ini. Oh, sudah diberi isyarah gitu Pak. Jadi Ya? isyarahnya ini getar-getar sendiri. Oh, gitu. Tok. Oh, memang ada seakan-akan memang ada yang hidup Pak ya. Kayak ada yang hidup, tapi saya tidak tahu dia kayak apa. Oh, gitu. Ya, hanya khodam. Ini kalau keris ini kan menurut kita kan aksesorisnya nggih. Iya. Aksesori itu dalam arti memang barangnya. Ini Iya. dapurnya kan dapur sabu inten. Ya. Ini termasuk keris lumayan langka memang. Kalau di dunia kita, dunia Tosanasi itu keris sabu inten lumayan langka. Ini menurut panjenengan ini pembuatannya di era apa, Pak? Kemungkinan mungkin secara mata kebatinan nggih, mboten secara aksesorinya kan kita melihat barang itu estimasi tangguh mana atau masa kerajaan apa? Masa kerjaan Majapahit. Ini Majapahit. Majapahit. Baik, ini sobat ini keris Mojopahit sobat. Sabu Inten Mojopahit menurut Bapak Sobrin selaku praktisi supranatural karena panjenenganipun ingkang paham terkait dengan gaib. Ini Rama Mojopahit, sumpah jos. Mungkin lebih dekat kan. Bayu Masih utuh semua ini. masih utuh, lumayan utuh Pak nggih. Walaupun korosinya tetap ada kan Ya, karena sudah masih ada. karena umurnya ini sudah Iya. wah ratusan tahun kan ini. Oke, ini sobat ini keris Sabu Inten miliknya Bapak Sobrin. Beliau praktisi supranatural. Ini kena badan, Nggih? Mas. Nggih. Sekali sir nggak bisa sembuh. Oh gitu. Karena ada unsur apa Pak? Unsur goib atau unsur memang racun yang tertanam di kerisnya? Racun. Oh racun memang gitu ya. Masih bisa dilogika Pak. Iya. Dalam arti karena racun kan mengandung istilahnya ya zat-zat khusus mungkin dulu ya cara pawaran. Kalau orang sepuh zaman dahulu kita atas namakan ya wesi aji. Wesi aji. Harus diuri-uri. Oh, harus diurut. Oh iya, ini orang Jawa. Kalau orang Jawa lihat keris, lihat tumbak itu pasti senang. Oh gitu. Nah, jangan terus salah diartikan orang Islam nggak boleh pegang keris. Jangan. Jangan nggih. Jangan. Nggih. Kita orang Jawa kok. Heeh. Islam kepercayaan kita harus melakukan sholat wajib 5 waktu. Nggih. Kalau masalah seperti ini jangan dikait-kaitkan ini musyrik. Ini enggak musyrik. Nggih. Ini enggak musyrik. Gitu, Ini Pak. leluhur kita yang menyerahkan, Oh, yang gitu. mengasih. Gitu. Makanya jangan dikait-kaitkan kalau orang Islam jangan pegang keris, jangan pegang tombak, jangan pegang jimat. Itu salah besar. Salah ya Pak. Salah bagi saya. Nggih. Karena apa? Nggih. Ya karena kita orang Jawa kok. Hmm. Kalau sholat itu kan sudah kewajiban Nggih. bagi orang Islam. Memang wajib. Wajib dilaksanakan 5 waktu. Tuh. Karena kita ada kewajiban sebagai kawula ning Gusti Wah, kan. betul. Nggih. Miturut orang Kejawen ini dimanapun tempat kalau orang Jawa bilang ajining soko wali songo. Oh gitu nggih. Ajining soko wali songo. Hmm. Mau nggih bawono. Oh ngoten nggih. Mung duwe kang pangarti. Nggih. Ah niku. Oh, nggih. Ini bulu kuduk saya ini agak merinding sobat. Ini karena ya memang beliaunya Pak Sobri ini paham terkait dengan gaib. Ini yang satunya Nggih. pembekalan diri. Oh, pembekalan diri. Ish. Kerisnya Walaupun cok. kelihatannya jelek, Nggih. tapi pamornya lihat ini sendiri. Ngerawit nggih. Ngerawit. Zaman Pajajaran ini. Ini Pajajaran. Pajajaran. Ini Pajajaran sobat, ini keris asli original Pak. Original sepuh nggih. Sepuh. Oh, sepuh ini karena dulu ini Cuma ini kan sudah awal mulanya sudah berkarat. nggih. Mungkin karat karena memang Iya, dulu karena pernah lama enggak dirawat. oh gitu. Kalau pemahaman orang desa kan ada yang mengatakan kalau sudah kropos ujungnya itu dulu pernah digunakan untuk istilahnya perang itu apa memang benar Pak? Mungkin kalau dilihat secara goib maksudnya dari Ya. goibannya.
Maksudnya? Maksudnya gini, keris kan kropos di bagian ujung Ya. seperti itu. Kata orang Jawa atau orang desa itu iki biyen wis dienggo nusuk utawa nggo perang kan ngoten. Tidak seperti itu. Enggak gitu ya. Masalah keris ujung, Nggih. ibaratnya ini untuk nusuk katakanlah. Iya. Tapi kodamnya bukan di sini, Enggak di ujung. ya di ujung, Berarti di mana? di Pak? pangkal sininya, Di pangkat, berarti Iya. di peksi. di peksinya. Nggih, bagian peksi. Peksi Ya. ini kalau masih utuh, Nggih. ampuh. Oh. Kalau peksinya sudah nggak ada, ya wallahu a'lam. Oh gitu. Iya. Berarti bahasa kasarnya itu dulu waktu empu membuat keris itu masang atau ritualnya dispesialkan kodamnya itu di bagian bawah gitu ya. Ya, sama corak-corak seperti ini, kayak kekuning-kuningan emas nih Oh loh. gitu, pamor ini. Iya, pamornya. Oke, ini pamornya dari kan kebak kalau menurut kita pecinta tosan sih Pak Sobrin. Nggih. Oke, untuk yang terakhir, adakah pesan atau pesan terkait dengan keris itu bagi para generasi muda khususnya bangsa Indonesia karena keris adalah warisan leluhur kita, Pak. Ada pesankah untuk generasi muda kita? Ya, untuk para netizen, Oke. seandainya untuk orang Islam, jangan mau dibodohi ibaratnya dengan keberadaan keris. Keris itu riwayatnya panjang lebar. Oke. Pada waktu penjajahan itu, Jenderal Sudirman saja pakai keris. Oke, Zaman leres. Mojopahit, zaman apapun, zaman Kerajaan Demak pakai keris. Oke, Jadi oke. kemerdekaan kita itu Tidak terlepas gitu. tidak terlepas dari suatu keris dan tombak. Gitu. Maka para netizen, tolong jangan dikait-kaitkan kalau orang Islam tidak boleh megang keris dan sebagainya, itu katanya musyrik. Tidak. Tidak, nggih, Pak. Tidak. Nggih, harus nggih. Karena apa? Kita harus bisa membedakan. Kita menguri-uri suatu keris. Nggih. Pada waktu masa penjajahan ini merdekanya kita juga ada ini, juga ada kiai. Nggih. Oh, leres nggih. Merdekanya kita ada kiai. Nggih. Keris pun ada. Nah, iya, Indonesia merdeka tidak hanya pejuang-pejuang saja, pejuang kiai kita yang lebih memenangkan Indonesia. Para netizen, Nggih. mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang enak hati di hati netizen. Saya Sobri, keluarga besar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu sobat para pemirsa channel Bang Komet, bincang-bincang kita dengan Bapak Sobri terkait dengan keris dilihat dari sisi esoterinya, sisi kegoibannya. Terima kasih telah menonton videonya Bang Komet, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.